semuanya, balik lagi dengan podcast MBG. Merinding banget guys. Tapi guys, kali ini kita akan bahas sesuatu yang cukup berbeda dengan bahasan kita yang sebelumnya. Masih horor, tapi horornya nggak yang bersangkutan dengan hantu mistis, nggak beda. Karena horor itu ada banyak ya jenisnya ya. Bisa kriminalitas gitu kan, adanya yang tonjok-tonjokan gitu kan, itu kan juga termasuk horor gitu. Terlebih sekarang kalau kita lihat-lihat berita, kayaknya tingkat kriminalitas di Indonesia itu lagi naik-naiknya ya. Jadi makanya serem banget nih kalau akhir-akhir ini kita mau keluar. Ya nggak sih, apalagi kalau malam gitu. Oke, sekarang ini adalah podcast terakhir dari kami. Jadi saya juga ingin memperkenalkan diri dulu sekali semuanya sekali lagi. Dari saya, hostnya yaitu Aditya. Dengan siapa sebelah ada Kang Saiman. Ya, yang ini sama ya Meriam ya Pak. Salam kenal lagi ya semuanya. Dan langsung aja kita ke pembahasan pertama. Kita bahas guys. Gimana? Ada yang mau share kan ini? Kita awal podcast ini. Kebetulan hari ini ya, ya kalau bisa dibilang hari ini itu lagi panas-panasnya. Karena tadi kan terjadi di dekat Jalan Jakarta Antasari, ada seorang pengamen yang berusaha buat menggasak salah satu smartphone milik ibu-ibu di tengah jalan. Dan setelah pengamen itu kena, massa otomatis pada ikut nunjukin sampai itu kan beneran kayak berdarah, luka semua dari muka semua. Sampai bahkan ada yang pakai jurus tendangan kubu yang pakai kaki juga sampai kepalanya kan beneran terbentur kan ke aspal. Terus ada yang ikut pakai siku. Dan berakhir juga itu mukanya semua penuh dengan darah. Dan itu kan kalau misalkan bisa kita bilang walaupun dia salah tapi jangan langsung main hakim sendiri gitu ya. Harusnya ajak-ajak. Tapi serem juga itu baru banget kejadian Itu kebetulan tadi hari ini di hari Selasa tanggal berapa ini hari ini? Tanggal 14. hari ini baru Hari ini dan itu sempat viral di tiga reels. Berarti ini tuh awalnya pengamen ini apa mau jadi dia ngamen terus Katanya motifnya dia ngamen, cuman nggak dikasih, katanya gitu sih, nggak tahu bener atau enggaknya. Dan akhirnya ketahuan sama masa tuh gara-gara dia ngambil HP doang. Iya, dan otomatis pas ketahuan langsung terjadinya baku hantam. betul emang sih. Jadi gimana ya, kadang saya kalau posisi kayak gini juga kita nggak tahu ya. Jadi posisi emang pencopetnya salah gitu ya, karena dia ingin jalur bebas gitu ya. Tapi maksudnya kita nggak tahu juga sih di balik itu dia kondisinya seperti apa gitu ya, sampai harus memutuskan buat membegal gitu ya. Tapi kan ngeri juga sih sebenarnya, ibu-ibunya tuh kalau misalnya nggak ada orang di sana siapa tahu. Iya, Di sana. tapi setelah dia udah ketangkap sampai ditunjukin gitu, ada beberapa orang yang sempat kayak buat menggeledah dari si kantongnya, ternyata ada salah satu obat terlarang, nggak tahu itu narkoba atau obat apalah sejenisnya. Ya otomatis kalau misalkan bisa disimpulkan orang itu emang kurang ini Masuk kategori yang orang-orang baik lah ya. Iya. Jadi stereotipnya, oh ini orang karena udah bawa obat-obatan ini bisa jadi Iya. uang yang dipakai buat beli obat-obatan lagi gitu. Aduh, emang panasnya langsung otomatis negatif. iya, betul. Makanya kerja. Dari kerja, apapun itu ya teman-teman ya. Gitu. Yang penting apa? Betul. Jangan sekali dikerjain. Iya. Oke, mungkin nyambut cerita dari Kang Gana tadi yang ini viral banget sih enggak? Saya malah baru tahu nih sih tadi. Oke, kalau saya sih lebih serem ini kan. Jadi Bantu. kemarin itu sempat ada berita kalau di depan Soekarno Hatta nih jalan-jalan itu lurusan Bypass. ada banyak begal gitu. Dan kebetulan di beritanya tuh di depan si rumah sakit Al-Islam beneran itu ada yang begal. Jadi orang lagi duduk, katanya tukang ojek dia lagi duduk. Terus jam 1:30 apa jam berapa katanya
terus dibacok kan ngeri banget ya, kita lagi tiba-tiba dia nggak tahu apa nih, orang lagi cari nafkah dibacok. Emang sebenarnya saya tuh lebih takut yang kayak gitu sih, kayak gimana ya, kayak daripada ketemu setan ya, daripada ketemu begal sih mending ketemu setan. Kalau saya pribadi gitu, soalnya ngeri banget kalau kita bandingin gitu ya, kayak soalnya kan kayak begal-begal gitu tuh mengancam nyawa gitu, mengancam nyawa. Apalagi kayak mereka kan pada pakai senjata sajam-sajam yang panjang-panjang, terus kayak kalau saya ngebayangin tuh ya kayak kan kalau di luar negeri begal-begal pada pakai pistol gitu. Kita pakai sajam. Kalau saya disuruh milih, saya mending dipegang pakai pistol kan daripada pakai sajam. Kebayang nggak sih di itu kan kayak ngeri banget gitu kan. Kalau ditembak misalnya, kalau kasarnya mah gitu ya, kalau kita ditembak langsung meninggal gitu kan. Kalau itu mau dibacok dulu kan itu kan serem banget, apalagi mereka udah nggak pandang ini kalau begal sekarang ya. Tapi dalam kasus yang itu diketahui nggak sih kayak motifnya apa dia bisa ngelakuin tiba-tiba ngebacok, atau emang dia syarat buat masuk gangster kah? Atau ada gitu berita yang muncul? Oh nggak tahu kebetulan detailnya nggak tahu apa, pasti sih ya dia ngambil emang karena butuh, tapi kita nggak tahu ya butuhnya atau apa ya sebenarnya. Tapi yang sangat disayangkan ya itu sih, kayak tindakan itu kenapa harus beringas banget, brutal banget. Itu sih yang paling menakutkan ya, soalnya takut pautnya sama nyawa gitu. Tapi itu posisi maksudnya dari pihak yang begal itu berapa orang? Dua orang. Iya. Banyak kan gitu ya. Kalau begal jarang sendiri sih. Iya. Pasti harusnya bawa teman. Karena limbah kan ya, gobo ya. Iya, karena mungkin kalau satu, Iya, dia takut di bawah ternyata jago silat Iya. gitu. Tapi kalau di luar negeri ada ya. Iya. Jadi kayak misalkan mereka dibegal gitu, oke diam-diam aja kan, nggak ngelawan. Tapi pas kayak ada waktu kesempatan, begalnya langsung di balik. Iya. Ngomongin begal, kalian pada ingat kan tentang kasus yang kurir di begal? Di Yang di Alindo waktu pas hujan itu kan? Iya. Itu jadi ceritanya tuh lagi hujan, terus si kurir itu nandu kan, tiba-tiba ada satu orang pria kalau nggak salah yang datang, terus di belakangnya ada lagi yang ngikutin, jadi ditendang ya kalau nggak salah ya si kurirnya itu, dia udah ditendang, motornya kalau nggak salah diambil. Nah itu terjadi itu kalau nggak salah di Babakan Tarogong. Ya, terus ada lagi kasus begal tuh yang di Lengkong. Ya, di Lengkong itu ada. Jadi ada satu orang yang dikejar mau dibegal motornya, tapi malah yang kenanya bukan motornya si ini motor yang mau dibegal, malah ada Shopee Food yang datang, malah dirinya yang kena, HP-nya yang diambil, jadi motor yang mau ditujunya nggak dapet, malah sampai Shopee Food ini. Oh, jadi ganti. Iya. Ganti target. Ganti target. Iya. Dan ternyata maksudnya yang lebih apesnya orang yang Shopee Food daripada yang mau dibegal. Betul. itu letak orangnya di sana. Iya. Ya. Jadi kayak orang-orang jadi lebih was-was gitu. Takutnya tuh benar kayak tadi kata Adi. Jadi bukan takut sama hantu, karena kalau secara realistis mungkin kalau hantu karena nggak kasat mata terus makhluknya harus kita nggak tahu gitu ya. Dipikir kayak ya nggak mungkin juga gitu dia ngebunuh. Tapi kalau ini kelihatan si wujudnya ada gitu orangnya, terus kayak bawa sesuatu yang memang bisa kita lihat, terus juga kalau kena kita bisa kita rasakan, makanya itu yang lebih menakutkan. Iya. Dan terus ada satu poin lagi, kayak misalkan kita mau ngebantuin orang yang dibegal, tapi yang bikin orang kita juga bisa kena. Iya. Ya itu salah satu. Lantinya yang dia banyak. Kayak makanya dari apa Iya, sih? kayaknya kita udah baik, itu orang udah mau dibacok, mau diapa, kita mau bantuin dengan tangan kosong, malah yang orangnya pasti balik ke kita lagi. Setuju. Banyak banget sih soal begal-begal, kayak paling rawan tuh kebetulan daerah Omadi sama Bandung Selatan. Itu Bandung Cibaduyut. Selatan itu berarti kalau daerah Cibaduyut. Udah itu sarangnya. Jam berapa? Pernah kebetulan atau ini oknum atau gimana? Siang-siang kebetulan siang belum. Teman saya katanya kena begal. Udah belakangnya udah pakai senjata, jadi kayak kita diem aja udah gimana lagi gitu. Dan dia tahu cara nyalain motor, kebetulan motornya itu
punya ciri khas yang lain beda. Jadi kalau di apa ada starternya beda, jadi ada tombolnya di bawah lagi. Nah makanya kayak berarti oknum mungkin yang udah tahu iya menyelidiki. Jadi lebih hati-hati aja. Ya sih, harus tapi kita di jalan juga tetap harus waspada juga, maksudnya emang sih kita harus fokus terus di jalan ya, tapi tetap kita juga kiri kanan karena takutnya gitu kalau misalnya begal nggak pandang waktu, bisa aja mau kapanpun itu gitu. Tiba-tiba kalau misalnya memang ada kesempatannya lagi kosong di jalannya, terus karena mereka juga di gerombolan, kayak awalnya kayak cuma ngikutin gitu. Terus tiba-tiba pas di sini tempatnya gitu. Atau jadi mereka biasanya udah tahu. Iya. Ya. Jadi misalnya ini orang ini kita giring dulu mana gitu. Maksud digiring tuh mereka nggak ini ya, nggak. Tapi secara tidak sengaja gitu kita juga jadi ikut ke ini gitu ke distrik sama mereka. Nah pas udah waktunya baru dia main ke sini. Makanya latihannya tetap sih harus gitu. Tapi ingat ini kan kadang orang-orang pada bilang sekarang kan Bandung lagi nggak aman, Bandung lagi nggak aman. Enggak sih, jangan beranggapan seperti itu ya. Kalian nggak boleh takutnya kalau misalnya mau ke Bandung. Tapi tetap kalau dimanapun kalian ke tempat manapun tetap harus waspada. Tapi Bandung nggak semuanya nggak aman, kok tetap ada yang aman. Soalnya ada kayak gitu juga kan. Nggak mau ke Bandung, katanya di Bandung lagi nggak aman. Nggak aman apa gitu. Oh ternyata memang di banyak berita mungkin yang kayak gitu. Iya, betul. Jadi tetap stay safe aja. Betul. Jalan-jalan ke sini. Nah, saya tuh pernah kebetulan ya kayak sampai lagi kita lanjut ceritanya tadi pernah dapat ini cerita nih ini. Jadi si begal ini tuh ya yang apesnya tuh kadang kalau kita jadi saya sempat dapat cerita dari teman, jadi temannya teman gitu ini. Saya nggak tahu ini benar atau enggak gitu. Cuman si begal ini tuh kadang dia tuh udah misalnya kayak kondom, terus kayak kitanya kayak udah pasang nih ngasih, terus pasti aja di apa namanya dibacok atau apa itu yang paling males tuh kayak kenapa harus dibacok dulu gitu kan kalau kita udah ngasih udah aja sih gitu tinggalin gitu kan. Sama yang lebih disayangkan lagi itu kadang kita banyak yang berita-berita kalau masih kayak misalnya orang nih mempertahankan diri dari begal kan malah dianya ketangkep juga. Saya bingung itu sebenarnya. Iya itu benar. Padahal kan tujuannya mempertahankan diri gitu kan, maksudnya kayak apa ya disayangkan aja saya apa orang yang seperti itu nggak dibela sih saya itu dan disayangkan juga. Soalnya mau gimana coba, maksudnya kalau kita kan itu kayak seakan-akan lagi pertaruhan ini ya pertaruhan nyawa gitu. Tapi masa kayak kita mau diem aja di begal gitu kan. Iya. Nah pas begalnya kita lawan malah kita yang menjadi bersama Enggak, gitu. Ya, Itu kan ada yang dibilang sama Menteri HAM kan. Kalau misalkan kita dibegal, jangan sampai dilawan katanya. Kalau misalnya jadi berarti kitanya juga ya balik lagi kita ya udah pasrah aja lari gitu. Iya, kalau misalnya kawan, jadi kalau kita mati, ya kita nggak boleh ngelawan, bisa mungkin jangan ngelawan begal. Terus kalau misalnya begalnya dia tuh punya kayak apa ya? intensi Enggak, udah misalnya udah begal tapi nggak puas kalau misalkan yang dibegalnya nggak sampai mati misalnya gimana? Itu dia makasihnya. Ada benar kita. Waduh. Jadi selalu masalah juga. Iya sih, ini sebenarnya masih jadi tanda tanya besar sih kayak kenapa begal itu masih dilindungi nggak sampai padahal mereka udah serem banget. Orang dia yang memulai gitu. Iya. Kok kita yang jadi korban? Bukan kita jadi korban, dan malah kita jadi Tersangka. Itu sih. Sangat horor sekali. Iya. Berarti dari apa kita bahas-bahas begal ini, kalian ada nggak yang pernah pengalaman? Kira-kira? Kalau pengalaman nggak ada sih untuk tapi kalau ngomong kerja terus sering banget dengar. Kebetulan kan saya memang kerja di daerah Gede Bagi. Kayaknya kalau daerah Gede Bagi sana meskipun ya di Bali Timur juga banyak daerah Sapan. Ya, betul. Itu sering tuh dengar berita kayak gitu. Cuma kejadiannya malam-malam. Ada teman saya yang memang dia jalan kaki. Yang jalan kaki pun tetap aja begal. Terus, iya, itu perempuan daerah Sapan. Terus ada satu lagi dia pakai motor, perempuan juga. Dia sampai kena dan kebacok. Dan memang dagingnya sebagai hilang. Itu karena mungkin ya wanita, dia juga sempat berontak sih, tapi itu kena dulu gitu.
dan ya udah semua juga ride motor dan lain-lainnya gitu. Terus pernah dengar juga sampai ada yang ini nggak tahu ya benar memang dia begal atau enggak gitu, tapi nggak tahu dendam juga atau apa gitu kejadiannya. Cuma memang dia benar-benar sampai ngilangin selain nyawa tuh kayaknya ngilangin semua kepalanya Ada tebas. itu daerah sana. Makanya kadang saya kalau lewat ke situ agak sedikit trust issue gitu. Oh iya. Iya benar. Apalagi kalau ada ini ya. Betul, meskipun sebetulnya kayak jam maghrib pun gitu, jam 6 pun masih tetap, karena memang yang pertama pencahayaannya juga kurang. Betul. Terus itu si tempat rumah penduduk juga memang jarang karena banyaknya sawah. Iya. Tapi kalau kalian penasaran boleh. Jangan kayaknya. Kalau nyari boleh gitu. Tapi sesaat ini jangan. Cuman mungkin daerah rawannya tuh dari sekitar jam 10-11, tapi ada juga yang warga lokal di sana malah di tengah malam juga mereka ada aja yang lewat di sana. Cuman yang mungkin itu memang lagi hoki aja ya, misalnya. Dan yang kena ya saja. Tapi emang daerah sana teman-teman. Iya. Terus dari saya juga ada teman dulu tuh, teman SMK. Dia kan sekolah di bidang apa, perhotelan, dan sempat PKL dari Dago pulang ke Bojong Soang dulu. Nah, selatan lagi yang di sini. jadi yang bikin ngerinya itu dia kan pulang sekitar habis pulang PKL itu sekitar jam 2 subuh. Jadi dia tuh kebegal di jembatan dekat GBI itu. Iya. Jadi dia tuh yang pertama tuh awalnya kayak dipepet-pepet sama 2 orang. Udah lama-lama pepetnya makin ngecil gitu kan. Dia jatuh, ditendang motornya, dan motor BT51, kemudian iPhone 7 tau kan? Ya. Waktu pas zaman itu Ya, memang enggak, ya lumayan lah segini iPhone 7, dan waktu pas zaman itu kan emang beneran hype banget ya gitu. Kayak harganya masih mahal, kameranya masih OP lah. Nah itu semua raib, dan untungnya yang alhamdulillahnya si cewek itu nggak diapa-apain. Ini cuma diambil. Ya cuma diambil aja. Tapi ada teman saya satu lagi, maksudnya teman jauh gitu ya, dan kena juga dibegalin di situ lagi. Cuman yang parahnya teman saya yang cewek itu sampai hidungnya semua kena besetan darah ini semua. Dan untungnya maksudnya nggak diperkawas, maksudnya cuman ya walaupun bahaya gitu ya, dia beset juga, tapi ya Dia nggak ada ya susila ya. benar. Iya. Kan terlebih korbannya wanita gitu. Iya. Kayaknya tergantung si begalnya kan ya. Kayak kalau dia punya penyakit apa gitu. Kayak apa? Kalau misalkan merasa kurang puas atau apa. Maksudnya aneh juga, misalnya kayak saya pribadi kayak apa, let's say kayak misalnya mau ngebunuh buat masak aja ya, kayak ikan, potong ikan, sudah tega sih. Ini orang gitu ya, orang itu bisa ngomong gitu kayak, mas tolong mas, sudah atau apa, mas jangan kok tega itu gitu. Jadi saya aja kadang kayak ikan atau apa kan, itu. Apalagi kayak kalau misalkan ada semut aja di sini nggak berani dikeplak, malah digini-gini. Kayaknya kayak anjing nggak cocok jadi begal. Gitu ambil. Maksudnya ya kayak gitu kayak kadang aneh banget tuh sama orang-orang kayak gitu, emang kayak maksudnya sebut lo apapun gitu, kadang empatinya mau benar nggak ada. Kebanyakan kalau dari pengalaman saya yang saya tahu, kalau gitu tuh kebanyakan dari tekanan keluarga atau ekonomi. Jadi dia misalkan dari istri, kan suami pengen harus penghasilan sini, sedangkan kan dari pekerjaannya gitu. Betul, maksudnya kalau misalnya ada empatinya kayak cukup kayak ngambil aja gitu, kayak sorry pak, saya ambil sebentar gitu, daripada kayak sampai harus dibacok itu kan ngapain gitu kan, ini kan kayak nggak perlu ada tindakan kekerasan lah gitu intinya gitu. Cuman ya serem sih tetap ya kayak gitu, emang mau gimana lagi, nggak bisa dibenarkan, emang nggak bisa dibenarkan ya, maksudnya kayak kejadian yang makin bikin menakutkan ya karena mereka itu melakukan tindakan kekerasan itu gitu. Nah kalau saya pribadi juga emang sama tuh pernah, jadi dulu tuh daerahnya di Logam, tau nggak? Dari sana Ciwastra di Logam. Pokoknya daerah situ tuh emang sama rada terkena rawan-rawan juga. Jadi kayak kalau untungnya ya alhamdulillahnya nggak sampai kejadian. Cuman kalau menurut saya waktu itu tuh kejadiannya kayak mereka tuh mencoba pengen ngebegal gitu. Jadi Mencoba? Iya. Bentar mencoba ini. Iya, mereka tuh Mencoba dia. mereka nyobain ngebegal tapi kayaknya nggak berhasil. atau apa gitu.
Jadi saat waktu itu saya pulang dari Derajat, ya dari Garut, Derajat kalau itu dari Pemandangan Monas itu. Iya, iya, iya. Nah, lewat sana lah malam-malam kalau semua malam nih, kalau kita mau dari Iya, betul. Dan itu memang paling betul. Nah gitu. Dan nyampe sini tuh ya udah jam-jam segitu, jam 1, jam 2 gitu kan. Emang dekat daerah situ kan rumahnya daerah sini kan. Jadi bisa lewat sana, bisa lewat tempat ini. Waktu itu teman saya kayak udah lewat sana aja lewat belakang gitu, nggak program. Ya pas di sana tuh jalan ngeliat, kan kita berdua ngeliat di spion teh, ngikutin dari belakang teh. Gitu. Jadi kayak udah di dalamnya kan kalau kita tahu ya kalau misalnya orang cuma ngikutin yang nggak ada intensi buruk kayak cuma kayak lawan kalau ini mah kayak kelihatan udah perasaan tuh udah nggak enak aja ngeliat di spionnya gitu. Saya kan udah terlalu teman kan, ini kayaknya ngikutin gitu kan. Soalnya dari logatnya juga udah mencurigakan lah gitu kan. Terus akhirnya sama dia tuh digas kan, digas terus dia ikut kencang juga tuh, ikut kencang gitu kan. Nah terus kan waktu itu tuh sebenarnya kita berempat, cuma teman saya itu yang satu ketinggalan di belakang lah gitu kan. Nah pas di jalan itu saya ngomong kayak ngasih pesan kayak saya di belakang berdua juga jadi kita berempat, sebenarnya berdua kan. Coba ngobrol guys gitu kan, susul ini ada orang mencurigakan gitu kan. Kayak mereka inilah mereka sepanjang jalan itu sampai mau belokan masuk ke Walihayu gitu. Akhirnya susul kan misalnya pas melihat teman saya ini langsung awalnya jadi kan kita cari belakang langsung melewat kan dia gitu ya gitu kayak aja syukur ya gitu ya udah nggak ada jadian apa-apa gitu. Ngeri banget sih kayak gitu emang, tapi nggak ada jadian apa-apa sih gitu, belum ada pengalaman kalau dari saya ya bagus lah jangan sampai ada pengalaman kayak gitu. jangan sampai ada gua selalu selamat Betul. dimanapun kita berada. Iya, semoga aman. Ada lagi nggak kalian? Paling kata-kata sih, Kata-kata apa? kata-kata walaupun begal ada berkeliaran di mana-mana tapi tetap kita harus utamain yang namanya Allah, Tuhan, ataupun apapun dalam kepercayaan Anda gitu. Selalu andalkan kemanapun kita pergi, selalu mengandalkan Tuhan, dan ingat juga untuk mengantisipasi dengan adanya begal, kurang-kurangin untuk pulang di atas jam 11 ke atas, ataupun kalau bisa 10 ke atas, jangan pulang lebih dari itu. Jangan lupa berdoa ya. Ya, Berdoa, jangan juga selalu jaga-jaga, hati-hati. Semoga di perjalanannya nggak ada menimpa kasus kayak gini gitu. Juga gitu. Oke, mungkin podcast dari kita cukup sekian guys. Kita emang bahas yang kayak gini sebenarnya nggak akan ada habisnya soalnya banyak banget kan. Jadi mungkin kita akhiri aja. Sekali lagi mungkin dari saya juga buat teman-teman stay safe selalu, hati-hati, dan terima kasih. Ini podcast dari kita terakhir. Dadah.